Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang ada 3 hal yang harus dihindari oleh umat Tuhan. Poin yang pertama, mari kita perhatikan apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa ketika ditanya oleh Allah. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 11b sampai 13, Allah bertanya kepada Adam, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Perhatikan pertanyaan Allah kepada Hawa di ayat yang ke-13. Kemudian Allah bertanya kepada Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Dari firman Tuhan yang kita baca ini, ada sifat yang tidak baik dari Adam dan Hawa yang harus kita hindari. Contoh, Adam ketika ditanya kesalahan yang dilakukan, ia menyalahkan Hawa. Hawa ketika ditanya kesalahan yang dilakukan, ia menyalahkan ular. Inilah contoh orang yang suka membela diri. Ia tidak mau mengakui kesalahannya. Tetapi kepada umat Tuhan yang suka membela diri, saya mau katakan, kalau kamu suka membela dirimu, itu merugikan dirimu. Kenapa? Sebab kalau engkau suka membela dirimu, maka kamu tidak akan melihat pembelaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan yang membela engkau, wow, pembelaan Tuhan sungguh luar biasa sekali. Saya sudah berulang kali melihat pembelaan Tuhan dalam hidupku. Ketika saya dihina orang, saya diam. Ketika saya dicaci maki orang, saya diam. Ketika saya difitnah orang, saya diam. Ketika saya dibilang pendeta sesat, saya diam. Tetapi Tuhan tidak pernah diam ketika melihat saya dihina orang. Suatu ketika ada seorang bapak bersama anaknya mengutuki saya dan berkata, "Kamu pendeta sesat." 3 bulan kemudian tiba-tiba perutnya menjadi besar, kemudian dua-duanya meninggal. Dan kejadian seperti ini bukan 1-2 kali saya melihatnya, tetapi berulang kali. Dan saya katakan pembelaan Tuhan itu kepada umatnya sungguh luar biasa. Kalau kita membalas kejahatan mereka dengan kekuatan kita, berapalah kekuatan kita. Tetapi kalau Tuhan yang membalas, wow, mengerikan sekali. Kejadian seperti ini saya dan istri sudah berulang kali melihatnya. Itu sebabnya kalau ada orang yang menghina saya, mencaci maki saya, memfitnah saya, dan berkata pendeta sesat, istri saya langsung mengingatkan saya supaya saya tidak menangis. Sebab apa? Kalau saya sampai menangis, tidak lama kemudian orang itu pasti mendapat balasan dari Tuhan. Dalam bulan Juni dan bulan Juli ada 2 kali perusakan tempat ibadah. Yang pertama tanggal 27 Juni tahun 2025, perusakan villa yang dipakai tempat ibadah di Desa Tangkel, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang kedua, kemarin tanggal 27 Juli 2025 ada perusakan rumah doa orang Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Saya berharap umat Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, ketika orang berbuat jahat kepadamu, Tuhan melihatnya dan Tuhan tahu hukuman apa yang pantas untuk penjahat-penjahat itu. Kalau engkau membalasnya, berapalah kekuatanmu untuk membalasnya. Tetapi kalau Tuhan yang membalas, wow, itu mengerikan sekali.
Yang kedua, sifat yang tidak baik yang harus dihindari oleh umat Tuhan adalah mengasihi diri sendiri. Biasanya orang paling suka mengasihi dirinya sendiri. Fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Dia mau Tuhan menolongnya, dia mau Tuhan memberkatinya, dia mau Tuhan mengasihinya. Fokusnya hanya dia, hanya dia. Seolah-olah hanya dialah yang perlu ditolong Tuhan. Dan seolah-olah hanya hidupnya lah yang paling susah. Dia tidak tahu sesusah-susah hidupnya masih ada orang yang lebih susah. Yaitu orang-orang yang tidak punya rumah, yang tinggal di bawah kolong jembatan, orang-orang cacat, orang-orang yang menderita sakit, dan lain-lain. Itu sebabnya kepada orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri, saya mau katakan, mari kita belajar untuk bersyukur. Kenapa? Karena sesusah-susahnya hidup kita, masih ada yang lebih susah daripada kita. Dan kedua, kepada kita yang suka mengasihi diri sendiri, saya mau katakan, mari kita belajar berbagi kasih kepada orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena Tuhan mau kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga memikirkan sesama. Karena Tuhan mengajar umatnya untuk mengasihi sesama. Yang ketiga, sifat yang tidak baik yang harus dihindari oleh umat Tuhan adalah bersungut-sungut. Orang yang suka bersungut-sungut, apapun yang baik yang dilakukan Tuhan kepadanya, tetap saja ia bersungut-sungut. Contoh, ketika umat Israel keluar dari Mesir, banyak perbuatan ajaib, mujizat, dan berkat yang Tuhan lakukan, tetapi mereka tetap saja bersungut-sungut. Orang yang suka bersungut-sungut biasanya orang yang tidak tahu bersyukur. Dan orang yang paling tidak menikmati di dalam hidup ini adalah orang yang suka bersungut-sungut. Yang terakhir, kalau kita mau menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan, hindarilah ketiga hal ini. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.